Ternyata Agus Buntung ngaku sudah punya istri, pacarnya tetap setia meski sering diselingkuhi. Tersangka kasus pelecehan seksual, Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung atau Agus Trax ternyata sempat mengaku sudah punya istri ke korbannya. Hal itu disampaikan Agus Buntung saat pertama kali bertemu dengan korban di Taman Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Rupanya tipu daya itu disampaikan oleh Agus Buntung agar korban percaya bahwa ia tidak akan macam-macam. Salah satu korban Agus Buntung, Bunga, nama samaran, menceritakan awal mula dirinya bertemu dengan tersangka. Awal mula ketemu di Udayana, di kursi dekat Jalan Udayana posisi saya sedang sendiri jam 8 waktu Indonesia Tengah, terus Agus datang jam 9 waktu Indonesia Tengah nyamperin saya, kata Bunga dikutip dari YouTube TV One, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Pada pertemuan pertama itu, Agus Buntung langsung menarik simpati Bunga dengan kondisinya yang tidak memiliki tangan. Awalnya dia bilang gini, "Permisi Mbak, saya bukan pengemis, Mbak jangan takut, saya ini orang baik. Saya cuma mau nanya, berhak gak saya hidup menurut Mbak?" ungkap Bunga. Kemudian Bunga pun saat itu menjawab pertanyaan Agus dengan mengatakan kalau ia berhak hidup. Saat itu Agus pun mengaku jadi korban bully sampai hampir melakukan percobaan bunuh diri. Tapi banyak orang yang judge saya, yang ngebully saya, sampai saya mau bunuh diri. Itu gimana Mbak? Terus saya nasihatin Agus inilah. Setelah itu dia berterima kasih ke saya, tuturnya. Namun setelah percakapan itu, tiba-tiba saja Agus Buntung mengaku telah melakukan prank pada Bunga. Ia lalu membongkar jati dirinya sebagai sosok yang berbakat dan cukup terkenal di media sosial. Dia bilang, "Saya ini prank, saya Agus yang viral itu. Saya gak mau kata-kata tanpa pembuktian," katanya menirukan ucapan Agus Buntung. Setelah itu Bunga pun diminta oleh Agus untuk mencari akun YouTube-nya. Di sana Bunga pun melihat bakat Agus Buntung yang ternyata bisa memainkan berbagai macam alat musik. Setelah itu, Agus pun meminta Bunga untuk mencari akun Instagram-nya. Rupanya Agus Buntung memperlihatkan sosok wanita yang ia akui sebagai istrinya. Dia juga suruh saya buat ke Instagram-nya. Di sana juga ada foto dia sama cewek. Dia bilang kalau itu istrinya, ungkap Bunga lagi. Sama seperti korban lainnya, Bunga pun tak bisa menolak saat diajak oleh Agus ke homestay. Agus berdalih kakinya sakit sehingga harus istirahat terlebih dahulu. Karena kasihan, Bunga pun menuruti keinginan Agus. Namun sesampainya di dalam kamar, Bunga baru melihat sosok Agus Buntung yang sebenarnya. Di mana pria itu berubah jadi sosok yang menakutkan. Ia mengumpat Bunga dengan kata-kata kasar bahkan mengancamnya. "Pokoknya di sana dia ngomong kasar sampai sumpah serapah ke saya. Terus di sana saya juga sempat dorong-dorongan, tenaganya kuat walaupun gak punya tangan," kata Bunga. Beruntung, Bunga berhasil menyelamatkan diri hingga akhirnya menelepon temannya untuk dijemput. Pada video yang viral di media sosial, ada seorang wanita yang kerap berpose mesra dengan Agus Buntung. Wanita itu diduga merupakan pacar Agus Buntung. Bahkan wanita itu juga diduga sang kekasih yang diakui istri oleh Agus. Seorang netizen mengaku sebagai tetangga pacar Agus. Ia mengatakan kalau wanita itu tinggal di Bali. Bahkan sang kekasih sudah tahu berita Agus dan tetap mempertahankan hubungannya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat mengatakan, hingga saat ini korban Agus Buntung sudah ada 15 orang. Ia juga mengaku bahwa pihaknya belum ada rencana menempatkan Agus Buntung menjadi tahanan rutan. Pria tanpa tangan itu masih dalam status tahanan rumah. Takut di penjara, Agus Buntung kini minta damai dengan 15 korban pelecehan. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung atau Agus Trax meminta kasus pelecehan seksual diselesaikan secara damai. Agus Buntung meminta damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah menjadi tersangka dan tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual di Mataram. Agus Trax juga sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Khawatir akan dipenjara atas ulahnya sendiri, Agus Buntung mulai mencari jalan agar bisa bebas. "Iya, saya hadapi persidangan. Tapi mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai, biar kita selesaikan secara baik-baik. Iya, damai," kata Agus Buntung. Agus yang awalnya berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik kini mendadak menciut. "Saya juga gak perpanjang kasus pencemaran nama baik. Mereka mau ngomong apa semua orang berhak mau ngomong apa, hanya Tuhan yang tahu," kata Agus Buntung.
Agus berharap bisa tetap menghirup udara bebas meski telah melecehkan 15 wanita. Saya gak nuntut, yang penting saya bisa kerja, jalan-jalan, terpenting bisa kuliah, kata Agus Buntung. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat mengatakan bahwa pihaknya belum ada rencana menempatkan Agus Buntung menjadi tahanan rutan. Pria tanpa tangan itu masih dalam status tahanan rumah. Sebenarnya penetapan tahanan rumah ini merupakan bagian dari perhatian kami terhadap hak tersangka karena secara fasilitas tahanan untuk penyandang disabilitas itu kami belum memenuhi. Makanya status tahanan rumahnya sudah kami perpanjang dalam masa 40 hari, jelasnya. Berdasarkan informasi dari Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB, jumlah korban IWAS alias Agus bertambah menjadi 15 orang. Saat ini, fokus kami terkait berkas perkara yang sudah kami limpahkan ke jaksa peneliti. Memang ada 2 korban tambahan yang sudah kami mintai by berita acara investigasi. Salah satunya memang ada anak. Tetapi, fokus kami dalam pemeriksaan laporan pertama ini ada 5 korban, termasuk korban itu sendiri, pelapor, kata Syarif. Agus Buntung sebagai tersangka dalam kasus ini dikenakan sangkaan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, NTB Joko Jumadi mengatakan Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Mengajak mengobrol ada juga yang memacarinya, hampir sama semua modusnya, lokasinya juga di homestay yang sama, kata Joko. Ekspresi Agus Buntung saat diperiksa Polda NTB sebagai tersangka. Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda NTB di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Pemeriksaan belum selesai, masih dalam proses, kata Syarif. Syarif mengatakan terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita di Polda rumah tahanan kita terbatas. Kita melakukan tahanan rumah untuk memastikan hak-hak pelaku itu sendiri, kata Syarif. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Menteri Sosial Republik Indonesia, Mensosri, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, di Mataram, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Beliau, Kapolda NTB, sudah mempunyai pedoman bagaimana melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, kata Gus Ipul, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Gus Ipul sempat bertemu dengan Agus. Dia menanyakan terkait kondisi tersangka sekaligus berdiskusi dengan kuasa hukum Agus. Saya tanya kondisi baik-baik saja. Dia, tersangka, jawab baik-baik saja, kata Saifullah. Rayuan manis Agus Buntung pada wanita terekam, usai percaya diajak ke homestay. Bocor rekaman suara Agus Buntung saat merayu wanita. Dalam rekaman suara, terdengar Agus Buntung merayu korban untuk bisa diajak ke kamar homestay. Agus Buntung benar-benar ahli dalam memanipulatif agar bisa melecehkan wanita. Dari rekaman suara, Agus seolah memiliki kemampuan spiritual untuk membimbing wanita. Kakak cantik, jangan mau merusak diri, saya percaya kakak bisa. Punya ilmu kan, katanya. Saya tidak suka orang lemah, lap air mata itu. Nanti seperti apa muka kamu, tambah Agus Buntung. Agus mengatakan wanita itu tak akan bisa salat karena terhalang dosa. Kakak bersih, sampai kakak salat pun tidak bisa karena ada ganjalan, kata Agus Buntung. Perjuangan kakak kan hanya hidup sendiri, berjuang sendiri. Benar gak, nekat karena hal sepele. Kakak mau nekat, bisa gak aku minta kakak jangan nekat? Bertobatlah, katanya. Ia bahkan rela mengorbankan nyawanya demi wanita tersebut. Nyawa saya kasih ke kakak.
biar kakak tahu bahwa kakak berarti bagi dunia ini, kata Agus Buntung. Dia mengatakan menyadari bahwa wanita itu belum percaya padanya. Setengah percaya, sedikit percaya, itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini? Kamu kira saya modus sama cowok lain? Buktinya dia ngerusak kamu, kata Agus Buntung. Seperti pada pembelaannya sebelumnya, Agus Buntung juga berdalih dengan kekurangan fisiknya dia tak akan mungkin melakukan pelecehan. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mamak, saya tidak sama dengan cowok-cowok lain karena cowok itu hanya manfaatin kamu, kata Agus Buntung. Agus Buntung lalu kembali menekankan soal sikap wanita itu. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah saya pergi. Kalau kamu mau berubah saya akan tetap di sini dengan ngasih tahu gimana cara kesuksesan kamu, kata Agus Buntung.